Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vendra Ardiansa, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Pelukal Utara. Pada hari ini, saya mengikuti kegiatan BIMTEK Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut. Saya hari ini akan menjelaskan bagaimana implementasi Universal Design for Learning pada sekolah yang saya ajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana asesmen yang berpihak kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah bagaimana implementasi scaffolding. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Universal Design for Learning (UDL) adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bagi semua peserta didik. Konsep ini awalnya berasal dari desain arsitektur. Dalam pendidikan, UDL menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berbagai cara bagi peserta didik untuk berinteraksi dan belajar. Teknologi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. SMPN 3 Penukal Utara menerapkan prinsip Universal Design for Learning (UDL) dalam desain kelas inklusif untuk mendukung pendidikan bagi semua siswa. Desain ini mencakup zona diskusi yang interaktif, zona sensori untuk kebutuhan khusus, dan zona kreatif untuk mendorong ekspresi diri. Jalur akses ramah kursi roda memastikan mobilitas bagi siswa dengan disabilitas. Posisi guru yang strategis mendukung interaksi personal, menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi semua. Asesmen untuk pembelajaran formatif membantu guru memahami kebutuhan individu siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, untuk menyesuaikan metode pengajaran. Asesmen dari pembelajaran sumatif dirancang inklusif, dengan penyesuaian seperti waktu tambahan atau teknologi asistif, menilai pencapaian sesuai kemampuan individu. Asesmen sebagai pembelajaran berkelanjutan mendorong siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka, mendukung kemandirian dan pengembangan diri. Di SMPN 3 Penukal Utara, asesmen dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan beragam, mendukung potensi setiap siswa. Gambar pertama, pada zona sensorik, siswa dilibatkan dalam aktivitas kreatif menyusun cerita. Mereka memotong dan merangkai gambar menjadi alur cerita logis, kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan. Aktivitas ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan imajinasi. Setelah menyelesaikan cerita, siswa mempresentasikannya di depan kelompok untuk melatih kemampuan berbicara dan percaya diri. Kegiatan ini menjadi bagian dari asesmen formatif, di mana guru dapat memantau langsung perkembangan siswa dan memberikan umpan balik secara individual. Gambar kedua, pada zona kreatif, siswa menggunakan teknologi asistif berbasis platform Massive Open Online Courses, yaitu Si Pintarku, online. Dengan bantuan teknologi, siswa mengakses materi pembelajaran interaktif secara mandiri. Guru mendampingi untuk memastikan siswa memahami dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Kegiatan ini mendukung pembelajaran inklusif dan menjadi bagian dari asesmen berkelanjutan, yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi kreativitas secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran. Gambar ketiga, pada zona diskusi, siswa berpartisipasi dalam pembelajaran kolaboratif dengan berbagi ide dan memberikan masukan satu sama lain. Guru memfasilitasi diskusi ini sebagai bagian dari asesmen berkelanjutan, mendorong siswa untuk merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Kegiatan ini tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi, tetapi juga memperkuat kerjasama antar siswa dalam lingkungan belajar yang inklusif. Implementasi strategi pengajaran menggunakan scaffolding. Kelas 8 SMPN 3 Penukal Utara scaffolding dalam pembelajaran teks naratif. Prompting, memberikan petunjuk melalui pertanyaan terbuka, seperti, apa yang membuat karakter utama berbeda? Untuk mendorong pemahaman mendalam, mencontohkan, guru mendemonstrasikan struktur teks naratif, seperti membuat orientasi, konflik, dan resolusi di papan tulis. Mengungkapkan pikiran, guru memodelkan proses berpikir kritis, seperti menentukan tema dan perkembangan karakter. Alat bantu visual, menggunakan diagram alur untuk membantu peserta didik memahami urutan cerita. Pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok untuk menganalisis elemen teks naratif, seperti karakter dan tema. Dengan mengintegrasikan prinsip UDL, asesmen formatif, berkelanjutan, dan sumatif, serta scaffolding, pembelajaran teks naratif dalam bahasa Indonesia dapat lebih inklusif dan mendukung perkembangan setiap peserta didik. Strategi-strategi ini membantu peserta didik dengan berbagai kebutuhan dan gaya belajar, memberikan dukungan yang disesuaikan, dan memungkinkan